Ya, terkait dengan tema diskusi hari ini KHDPK, tentunya ini adalah angin segar di mana negara hadir ya, keberpihakan terhadap masyarakat sekitar hutan di rejim Jokowi ini bisa dibilang cukup berpihak lah kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan yang memang selama ini bisa dibilang terpinggirkan dalam akses pengelolaan lahan. Dengan lahirnya Undang-Undang CK, terus kemudian turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 terkait dengan penyelenggaraan kehutanan, terus di mana di situ juga di dalam salah satu pasalnya menyebutkan soal kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, di mana nantinya hutan Jawa yang selama ini dikelola oleh BUMN Perum Perhutani kemudian akan dikeluarkan 1 atau 1,1 juta hektar dari total luas area kerja mereka 2,4 juta hektar itu untuk alokasi ke HDPK, di mana dalam KHDPK itu kan di dalamnya itu nanti ada untuk peruntukan untuk perhutanan sosial, baik lahan-lahan yang sudah dapat izin maupun yang belum, terus juga termasuk di dalam KHDPK itu ada untuk reboisasi, penataan kawasan dan segala macam. Terus dari PP 23 kan turunannya adalah Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial dengan 5 skema. Tentunya nanti dengan 5 skemanya itu hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Nah, terkait dengan hutan Jawa memang agak spesifik ya, karena Jawa ya selalu menarik penduduknya padat tapi hutannya terbatas, yang kemudian disitulah diatur yang namanya KHDPK, di mana KHDPK ini hadir menurut saya adalah salah satu solusi dan jawaban atas ketimpangan pengelolaan hutan yang selama ini terjadi. Jadi gini juga, artinya yang harus juga diingat bahwa meskipun negara sudah hadir, memang negara hadir ya untuk memberikan akses ke lahan melalui perhutanan sosial, terus ada KHDPK dan segala macam. Yang harus diingat bahwa hutan yang diberikan ke masyarakat itu juga bukan hutan dalam kondisi yang baik-baik banget gitu. Jadi hutan-hutan yang sudah tegakannya di bawah kurang dari 10%, sudah gundul, ya kan? Kemudian kelompok masyarakat sekitar hutan juga selama ini juga tidak kuat secara kelembagaan. Jadi bukan kondisi hutan yang baik-baik banget gitu ya, atau baik-baik aja. Makanya saat ini melalui rejim Jokowi, negara hadir kemudian diberikanlah ke masyarakat untuk pengelolaan. Nah, tinggal bagaimana masyarakat yang saat ini diberi kepercayaan dalam pengelolaan hutan itu mampu menjawab tantangan, mampu bisa dibilang mengelolanya dengan baik. Ya tinggal diadu aja atau dibandingkan hutan lebih baik dikelola oleh masyarakat apa oleh entitas bisnis seperti Perum Perhutani. Nah, disitulah akan kelihatan nantinya. Nah, tapi juga yang tadi saya sampaikan bahwa karena kondisi hutan yang diberikan ke masyarakat atau ke petani miskin, umumnya miskin yang di sekitar kawasan hutan itu yang umumnya di Jawa ini, yang saya bicara Jawa, itu kan hutannya tidak baik-baik juga gitu loh ya. Dan masyarakat sekitar hutan ini juga selama ini adalah masyarakat yang terpinggirkan, miskin dari segala hal, miskin akses modal, miskin terhadap akses pasar dan segala macam, termasuk dalam tata kelola usaha-usaha ekonominya misalnya seperti itu. Nah, tentu juga ini harus ada kolaborasi antar pihak. Saya selalu bilang bahwa keberhasilan program perhutanan sosial ini adalah kolaborasi, karena nggak mungkin semuanya kita masyarakat itu untuk mengolah sendiri lah. Dalam mengajukan program perhutanan sosial aja, kalau nggak ada pendamping mereka juga bingung mau mengajukannya seperti apa. Batas area hutannya yang mana juga mereka kan tentu juga nggak tahu gitu loh, kalau tidak ada pendampingan. Atau selama ini yang dilakukan oleh, misalnya kita ambil contoh pojok desa yang dalam pendampingannya selalu melibatkan unsur-unsur di tingkat desa ya, dalam melakukan pemetaan partisipatif, untuk mengajak pemerintah desanya, mengajak kelompok sebagai calon pengusul, mengajak Perum Perhutani di tingkat lapangannya agar jelas mana batas desa, mana batas hutan. Nah, kalau tidak ada kolaborasi antar pihak, tidak didukung, nggak didampingi masyarakat, apalagi tidak adanya mitra atau off-taker pas KSK, ya tentunya juga kondisinya tidak akan berubah gitu loh. Nah, tapi lagi-lagi juga para pihak lain ya, baik itu Perum Perhutani, teman-teman LMD, nggak usah khawatir akan adanya KHDPK ini.
Justru KHDPK ini memberikan bahwa negara percaya dan negara itu justru berpihak kepada masyarakat sekitar hutan gitu loh, untuk diberi pengelolaan agar hutan itu bisa dikelola oleh mereka dengan 3 tujuan ya, mungkin terkait dengan tata kelola kawasannya, tata kelola usaha ekonominya, termasuk tata kelola kelembagaan. Jangan belum atau apa-apa terkait dengan KHDPK itu udah punya asumsi-asumsi yang tunnya itu negatif, takut nanti lahannya ada kepentingan segala macam lah, misalnya seperti itu. Orang KHDPK juga belum berjalan, udah asumsinya udah negatif aja. Sekarang kalau misalnya kita tanya, toh selama ini sebelum ada perhutanan sosial atau nanti setelah adanya KHDPK, apa hutan di Jawa juga baik-baik aja? Kan juga enggak. Hutan di Jawa ini kan rusak. Makanya kenapa ada perhutanan sosial itu? Ya karena pengelolaan dari entitas bisnis yang namanya Perum Perhutani itu tidak berjalan. Itu aja kuncinya. Jawabannya kenapa ada perhutanan sosial? Karena pengelolaan bisnisnya atau pengelolaan baik itu tata kelola kawasan, tata kelola usaha atau bisnis dari entitas bisnis yang namanya Perum Perhutani itu tidak berjalan dengan baik. Kalau selama ini pengelolaan hutan di Jawa itu berjalan dengan baik, memberikan dampak lingkungan yang baik, memberikan dampak ekonomi yang baik terhadap masyarakat sekitar hutan, ya tentunya saya yakin juga program perhutanan sosial tidak ada gitu loh. Nah, makanya mari apa yang selama ini niat baik dari pemerintah dengan mempercayakan pengelolaan hutan khususnya di Jawa ini kepada masyarakat sekitar hutan melalui perhutanan sosial, khususnya dengan adanya KHDPK nanti, ya harus kita dukung sama-sama. Dan juga kita tidak bisa langsung mengevaluasi 1-2 tahun, kemudian kelompok-kelompok tani itu bisa melestarikan hutan, menata hutan kemudian menjadi lebih baik, terus ekonomi mereka seketika semuanya langsung meningkat. Ya enggak juga, semua butuh proses.